Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Salma Hanifah dari program studi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang topik identitas, media dan masyarakat, hal yang aktif dan pasif, dan juga popular culture dan juga subkultur. Oke, di sini saya akan share screen. Nah, pada mata kuliah Sosiologi Komunikasi, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas. Oke, jadi sebenarnya apa sih identitas itu? Nah, eh, biasanya ketika kita mendengar suatu kata identitas, pasti yang ada di benak kita itu seperti siapa sih Salma itu? Siapa sih Vincent itu? Siapa sih artis yang lagi populer, yang lagi viral di TikTok sekarang ini? Nah, pertanyaan seputar siapa di sini merujuk pada identitas seseorang yang memang melekat pada diri seseorang. Seperti contohnya artis selebgram yang bernama Jerome Pauline, misal. Nah, beliau ini dikenal sebagai orang yang menggemari matematika, sampai-sampai uh, Jerome ini tuh mengatakan kalau matematika itu adalah ilmu menyenangkan. Nah, padahal bagi beberapa orang atau mungkin bagi banyak orang, matematika itu cenderung pelajaran yang menjenuhkan, yang membuat otak terkuras gitu ketika memikirkan atau memecahkan suatu rumus. Nah, di sini Jerome Pauline mendapatkan identitas sebagai seseorang yang menyenangi matematika karena dalam konten Instagramnya, baik dalam tutur katanya dan juga kata-kata persuasifnya, Jerome itu menunjukkan ketertarikan dan minatnya kepada matematika sehingga orang-orang atau audiens akan merefleksikan bahwa Jerome Pauline ini adalah seseorang yang menyenangi pelajaran matematika. Oke, sebenarnya dalam konsep identitas, nah, berdasarkan social identity theory, seseorang akan mengklasifikasikan diri mereka sendiri terhadap kategori sosial tertentu, misalkan umur, gender, status ekonomi sosial, ketertarikan, keterampilan, dan lainnya. Dalam Tajukal dan Turner tahun 1986. Oke, pengalaman. Oke, kalau kalau ngomongin pengalaman itu, jadi ada, jadi apa ya, identitas yang melekat pada diri Salma atau tepatnya aku pribadi itu adalah seorang yang cenderung pemalas, entah entah malas mengerjakan tugas, sukanya mepet-mepet deadline, atau mungkin juga malas cuci piring gitu. Jadi sukanya rebahan terus. Nah, identitas yang melekat pada diri aku itu uh, cenderung dilekatkan pada labeling diri gitu loh. Jadi ada suatu momen di mana uh, ada satu orang yang menjudgment atau yang menghakimi aku pribadi bahwa karena aku pemalas, jadi hampir semuanya tuh aku bakalan pemalas terus gitu loh. Jadi aku ada beberapa momen di mana aku tidak diikut sertakan atau suka diomongin di belakang gitu lah ya bahasanya. Iya, jadi kayak dibilangin suka males, males, ya seperti malas mengerjakan semua hal. Jadi di momen itu aku tidak dilibatkan, tidak diikut sertakan dalam tugas kelompok, yang mana itu benar-benar ya sedikit membuat kecewa, tapi di satu sisi aku memahami bahwa labeling dalam atau identitas diri itu sangat penting karena hal itu mempengaruhi cara seseorang memandang diri kita. Oke, selanjutnya konstruksi identitas melalui media.
melalui media sosial ini lebih tepatnya ya. Nah, konstruksi identitas melalui media sosial ini biasanya ada dua macam ya, entah meliputi bahasa verbal ataupun non-verbal. Nah, kalau semisal contohnya media sosial, seperti misalnya Instagram, seperti aplikasi Instagram yang digunakan seseorang. Nah, identitas yang melekat pada orang tersebut atau pada akun tersebut itu tuh bisa dilihat atau bisa diamati dari penggunaan username-nya, konten-konten yang dihasilkan dari akun tersebut, entah itu berisi matahari-matahari terbenam ala-ala anak senja gitu kan, atau mungkin seperti isinya tuh makanan-makanan semua. Nah, itu kan biasanya orang tahu, oh kalau ini kontennya isinya makanan berarti dia food vlogger nih. Oh, atau mungkin isinya tuh tentang tempat-tempat dari tempat-tempat wisata yang ada di Yogyakarta atau di seluruh Indonesia misalnya. Nah, itu menggambarkan identitas seseorang tersebut bahwa beliau ini adalah seorang traveler gitu, suka jalan-jalan gitu. Nah, eh, selain dari semua itu, ada juga dari tutur kata yang digunakan atau mungkin semisal dalam OTD, outfit yang digunakan, semisal. Nah, itu sedikit contoh dari konstruksi identitas melalui media sosial, atau lebih tepatnya Instagram tadi ya. Nah, konstruksi identitas melalui media sosial ini eh, terkadang memang suka berbeda dengan fakta di dunia nyata ya, karena pada dasarnya pembentukan identitas atau konstruksi identitas seseorang di sosial media terkadang menggambarkan identitas imajinatif yang memang yang diinginkan oleh pengguna tersebut, gitu loh. Jadi wajar ketika kita sedikit menemukan perbedaan kalau semisal di Instagram dia terlihat begitu ceria, terlihat begitu easy going ketika bercerita. Cuman ketika di dunia nyata mungkin dia terlihat lebih pendiam atau cenderung tidak banyak bergerak. Nah, itu adalah uh, suatu hal yang wajar karena menggambarkan konstruksi identitas melalui media sosial. Oke, selanjutnya transmissional view dan juga meaning base. Nah, sebenarnya apa sih transmissional view dan meaning base ini? Nah, dalam transmissional view, media itu berperan sebagai jembatan informasi. Jadi memang hanya bertujuan untuk membuat audiens atau masyarakat tahu tentang adanya berita tersebut. Nah, perbedaannya dengan adapun meaning based ya. Jadi media ini memiliki nilai-nilai yang berbeda tergantung dari sudut pandang penonton atau audiens gitu, sudut pandang pribadi. Jadi semisal ada sebuah kasus yang baru kemarin terjadi, terdapat kasus penilipan uang ya atau penipuan tiket konser Coldplay yang meraup sampai 5 miliar, kurang lebih 5 miliar. Nah, di situ jika melihat dari sisi transmissional view, di situ kita bisa melihat bahwa berita itu disampaikan bahwa berita itu, oh ternyata ada berita penelipan duit nih tiket konser Coldplay kemarin. Wah, ternyata sampai 5 miliar ya. Nah, jadi transmission of view ini hanya sebagai informasi. Nah, adapun dari sudut pandang meaning based, itu
audiens melihat berita itu berdasarkan pengalaman atau dari sudut pandang pribadinya. Misal, kok bisa ya ada orang tega-teganya nilepin duit sampai segitu, nggak takut dosa apa? Nah, atau mungkin anggapan lainnya seperti penipuan itu kan dosa gitu loh. Penipuan itu kan nggak baik untuk dilakukan, merugikan banyak orang. Terus juga harusnya duitnya inilah dibalikin gitu loh. Dan anggapan audiens lainnya. Selanjutnya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari transmissional view dan juga meaning based. Selanjutnya, ada tipe teori halayak. Nah, tipe teori halayak yang pertama adalah teori peluru atau jarum hipodermik. Atau bahasa lainnya ialah disebut hypodermic needle. Nah, teori peluru ini memang hanya bersifat satu arah atau one step flow karena di sini media memiliki peranan yang sangat besar dan hanya mengacu pada satu arah yaitu audiens atau media massa. Jadi nah, teori peluru atau hipodermik ini mengasumsikan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat perkasa dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Nah, teori ini juga mengasumsikan bahwa seorang komunikator dapat menambahkan peluru komunikasi yang begitu ajaib kepada khalayak yang tidak berdaya atau pasif. Nah, pada umumnya, khalayak dianggap hanya sekumpulan orang yang homogen dan mudah dipengaruhi. Sehingga pesan-pesan yang disampaikan pada mereka akan selalu diterima ataupun tidak mendapatkan feedback ya. Dalam artian di sini. Jadi, fenomena tersebut melahirkan teori komunikasi yang dikenal dengan teori jarum suntik atau hypodermic needle theory. Nah, selanjutnya ada teori kultivasi. Nah, contoh dari teori peluru atau jarum hipodermik ini ialah seperti siaran televisi ya. Karena siaran televisi itu hanya bersifat satu arah, yang dimana audiens tidak dapat memberikan feedback atau komentar terhadap konten yang diinput oleh televisi. Misal ada program televisi yang mengarahkan pada kepanikan, misal ada tsunami, atau mungkin seperti meteor jatuh gitu. Jadi sifatnya hanya satu arah, menyampaikan kepada audiens. Selanjutnya, teori kultivasi. Apa sih teori kultivasi ini? Teori kultivasi atau cultivation theory merupakan salah satu teori komunikasi massa yang mencoba menjelaskan keterkaitan antara media komunikasi atau dalam hal ini adalah televisi dengan tindak kekerasan. Nah, teori ini dikemukakan oleh George Gerbner, mantan dekan dari Fakultas Komunikasi Annenberg Universitas Pennsylvania, yang juga pendiri Cultural Environment Movement. Nah, dia pernah mengkaitkan antara tindak kekerasan dengan perilaku menonton televisi di Amerika Serikat dalam Billion, Fabian, dan Natasha 2010. Nah, teori kultivasi ini pada dasarnya menyatakan pecandu televisi itu membangun keyakinan yang berlebihan bahwa dunia itu tuh sangat menakutkan, dunia tuh sangat mengerikan untuk sebagai tempat tinggal hidup. Nah, sehingga tersebut menyebabkan keyakinan pada audiens bahwa apa yang mereka lihat di televisi yang cenderung menyajikan acara kekerasan itu tuh adalah yang mereka yakini gitu loh dalam kehidupan sehari-hari. Padahal pada kenyataannya apa yang disiarkan oleh televisi atau konten atau hal yang sejenisnya itu hanya konsumsi dari media. Bahwa ada perbedaan yang signifikan antara yang ditampilkan dalam suatu konten dengan realitas sehari-hari. Nah, teori kultivasi ini mengangkat bahwa pecandu atau yang masif dalam mengkonsumsi media itu meyakini apa yang dilihatnya dalam konten pada kehidupan sehari-hari.
Selanjutnya ada teori komunikasi dua tahap. Nah, dalam model komunikasi dua tahap ini atau dikenal dengan model arisan komunikasi dua tahap atau model Lazarus-Feldkatz adalah teori yang membahas cara informasi dan opini dipindahkan dari media massa ke halayaknya melalui perantaraan media pemimpin halayak. Nah, menurut model komunikasi dua tahap, media massa jarang dapat memengaruhi halayak secara langsung. Nah, perubahan persepsi masyarakat biasanya terjadi karena media itu berhasil memengaruhi tokoh masyarakat yang kemudian mempergunakan pengaruhnya sebagai pembentuk opini yang memengaruhi halayak. Selanjutnya ada teori pemaknaan dalam encoding atau decoding model. Nah, teori pemaknaan adalah teori audiens aktif dan berfokus pada reaksi audiens terhadap teks media yang dikodekan. Nah, menginterpretasikan makna dan mencapai kesimpulan setelah efek teka-teki, audiens dapat menolak atau berbagi pesan. Tergantung pada usia, kebangsaan, atau budaya, konten media dapat dibaca dengan cara yang berbeda. Semisal contoh ada suatu konten yang diunggah pada aplikasi TikTok, yang dimana dalam konten tersebut, audiens itu bersifat aktif dalam kolom komentar, seperti wah kok semisal konten tersebut mengandung unsur seperti pembuatan kue, semisal pembuatan kue gitu ya. Nah, di situ audiens bisa berkomentar seperti wah kuenya cantik banget, kok bisa sih bikin kue sebagus itu, ini caranya dong. Nah, di situ dalam teori pemaknaan audiens itu bisa mencapai kesimpulan dari konten yang terkait. Nah, selanjutnya ada teori kegunaan dan gratifikasi. Nah, dalam teori kegunaan dan gratifikasi menunjukkan bahwa audiens media adalah aktif. Dan ketika mereka mengonsumsi media, mereka memiliki seperangkat kebutuhan, baik secara sosial maupun psikologis. Audiens menggunakan media namun tidak memiliki kekuatan untuk memanipulasi. Makna gratifikasi di sini ialah kebutuhan yang terpuaskan. Jadi ketika kita memilih sebuah film yang mencerminkan kepribadian kita atau kebutuhan kita, tapi di satu sisi kita juga terlibat dalam interaksi sosial atau kita menggunakan media sosial untuk mempromosikan diri kita sendiri. Nah, semisal kita menonton atau mengonsumsi konten yang lucu-lucu gitu, misal karena kita merasa lelah setelah beraktivitas seharian, maka kita ketika melihat konten yang bersifat lucu, maka kita akan merasa terpuaskan karena memang kita membutuhkan hiburan gitu loh untuk melepas penat setelah bekerja dan beraktivitas seharian. Nah, namun di satu sisi konten lucu tersebut juga bisa bisa juga kita libatkan dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi kayak semisal ketika kita sudah memiliki candaan dari konten lucu tersebut yang tadi kita tonton, nah kita juga bisa mengaplikasikannya pada kehidupan sosial. Jadi kita juga mengaplikasikan atau merealisasikan candaan tersebut di dunia nyata kepada teman-teman kita, keluarga kita, atau orang-orang sekitar kita. Nah, selanjutnya, halayak aktif dan halayak pasif. Nah, jadi perbedaannya apa sih halayak aktif dan halayak pasif itu? Nah, kalau halayak pasif, mereka tuh akan menerima mentah-mentah informasi atau konten yang disuguhkan oleh media. Nah, mereka tuh juga akan menyimpulkan informasi yang didapat tanpa
menganalisis atau tanpa mengkritisi apa yang tersirat atau pemaknaan yang berada yang terkandung dalam konten tersebut. Nah, ini tentu memberikan dampak negatif ya pada halayak, karena akan lebih mudah terprovokasi, terus juga akan membuat mudah termakan akan suatu hal yang bersifat hoaks, seperti itu. Nah, teori yang selaras dengan halayak pasif ini adalah teori jarum hipodermik. Nah, karena pada teori tersebut, media massa memiliki peranan yang kuat dan hanya bersifat satu arah, tanpa adanya feedback atau balasan dari audiens. Nah, teori ini tuh akan berdampak pada masyarakat awam, sehingga mudah mempercayai media tanpa mencari tahu dulu ini informasinya benar nggak sih? Ini beneran gitu sih, nggak sih? Si Anu itu kok bisa ya ngelakuin itu? Padahal bisa jadi konten yang dikonsumsi adalah konten yang bermuatan hoax dan belum teridentifikasi kebenarannya. Nah, adapun halayak aktif adalah halayak yang akan dengan selektif memilah dan memilih informasi dari media sesuai dengan yang dibutuhkannya. Nah, halayak aktif ini mereka cenderung lebih kritis dan mampu mengontrol media atau konten yang dikonsumsinya. Nah, pada halayak aktif ini, media hanya bertugas sebagai menawarkan informasi, hanya sebagai jembatan informasi, tetapi keputusan untuk mempercayainya atau tidak akan menggunakan atau menganggap benar suatu konten tersebut atau tidaknya itu ada di tangan halayak. Nah, sehingga informasi yang dapat memenuhi kebutuhan dan memberikan kepuasan pada halayak aktif. Nah, teori yang selaras dengan halayak aktif ini ialah teori penggunaan dan gratifikasi. Sehingga halayak dianggap secara aktif menggunakan media untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi itulah perbedaan antara halayak aktif dan halayak pasif. Selanjutnya, ada popular culture. Nah, apa sih popular culture atau budaya pop itu? Nah, budaya populer atau pop culture adalah budaya massa yang dikonsumsi oleh masyarakat umum sehingga mempraktekkan kebudayaannya pada kehidupan nyata. Nah, budaya ini lebih dikenal karena adanya pengaruh media massa dan faktor lainnya. Nah, studi budaya pop ini justru tidak melihat dari budaya kelas tinggi atau kelas elitnya gitu loh. Tapi pada bagaimana masyarakat mempraktekkan budayanya dan bagaimana mengkonsumsi budaya. Nah, dalam contohnya, popular culture itu adalah Korean Idol atau K-pop ya bahasanya, Korean pop. Nah, di situ karena artis-artis Korea itu banyak diidolakan oleh masyarakat, khususnya remaja ya, baik perempuan ataupun laki-laki. Nah, di situ terjadi sehingga di situ terjadi pengkonsumsi budaya gitu. Semisal contoh karena masifnya tingkat minat remaja pada Korean Idol tersebut, sehingga menimbulkan ada budaya baru. Contohnya pada OTD atau outfit gitu ya, outfit yang dikenakan. Karena melihat idol mereka menggunakan baju pendek atau skinny shirt yang mana itu membuat mereka tampak lebih menarik di mata audiens, sehingga masyarakat secara tidak langsung akan mengcopy atau mengikutkan gaya idol mereka. Yang mana seperti contohnya sekarang ini, outfit yang sedang ngetren ialah baju yang crop top atau yang sebatas
pusar gitu. Karena mereka melihat idol Korea seperti itu, maka mereka juga merasa ada kebutuhan gitu, ada keperluan untuk mengikuti idol mereka gitu. Jadi kurang lebih seperti itulah popular culture yang terjadi di masa ini. Oke, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terakhir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.